Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman. Gimana kabarnya? Sehat ya? Oke. Alhamdulillah Nah, sehat, Pak. alhamdulillah, mudah-mudahan dalam keadaan sehat. Ya, kita berjumpa lagi di malam hari ini di pertemuan kita yang selanjutnya, dan semoga tadi ya semua sehat-sehat saja dan ya pertemuan kita ini lancar dari awal sampai selesai. Dan terima kasih juga sudah atas waktunya ya untuk hadirannya semua. Baik, langsung saja di pertemuan kita di mata kuliah media dan komunikasi global hari ini hari ini kita akan membahas terkait, saya share dulu ya. Udah, Pak, udah. Oke teman-teman ya, semoga sudah terlihat ya PowerPoint-nya. Oke, hari ini sesuai dengan tema kita komunikasi dan media global, kita lanjut slide selanjutnya, tolong Ira sebagai operator kita pada malam hari ini. Ya, materi hari ini kita akan bahas terkait komunikator politik, juru bicara, spokesperson, political spin and spin doctor, dan kepemimpinan politik serta pesan dalam komunikasi politik. Oke, lanjut next slide. Ya, dari komunikator politik itu teman-teman mungkin ingat nggak ya di semester pengantar ilmu komunikasi di semester 5 ya atau semester 4? 4 kayaknya, Pak. 4 ya. 4, Pak. Kalau nggak salah saya juga ya dosennya ya. Nah, jadi berarti masih ingat istilah komunikator dan juga komunikan ya. Jadi komunikator itu apa teman-teman kalau masih ingat? Komunikator, komunikan itu apa? Ada yang masih ingat? Apa itu? Para Pihak yang berkirim pesan, Pak. Oke, kalau komunikan pihak yang menerima berarti yang pesan ya. Menerima pesan. Oke, berarti ya sesuai dengan judul komunikator politik berarti ini adalah seorang pembicara ya dalam ranah-ranah politik misalnya. Nah, makanya di sini menurut Leonard Dobb itu ada tiga tipologi komunikator politik. Menurut yang pertama itu ada politikus, yang kedua itu ada komunikator profesional, dan yang ketiga itu ada aktivis voice. Nah, coba mungkin bisa teman-teman contohkan salah satu di Indonesia misalnya, atau bahkan mungkin yang tokoh global, tokoh politikus yang mungkin sering teman-teman lihat dan vokal ya, dan sering muncul di media-media di Indonesia saja lah dulu. Ada yang nggak yang bisa contohkan? Ikrar, siapa kira-kira Ikrar? Tokoh politik yang mungkin sering muncul dan ya. Apa Pak pertanyaannya tadi? Tokoh politik yang sering muncul Ikrar lihat di media-media, baik itu mungkin yang nasional ataupun global, boleh? Oh, Fadly John. Fadly John, oke. Kenapa Fadly John itu? Apakah Ikrar pendukung Gerindra? Enggak. Tapi suka bikin sensasi dia, Pak. Salah satu contoh kontroversinya apa tuh sekarang? Ya, suka nyalahi presiden lah. Oke, suka nyalahi presiden ya, karena di satu sisi mereka oposisi ya. Oke, ada ya contohnya itu ya tokoh-tokoh politik. Kalau politikus, komunikator profesional ini lebih ke misalnya juru-juru kampanye itu bisa juga, atau host-host di acara-acara dan lain sebagainya. Nah, aktivis ini tentunya orang-orang yang tentunya sering membela ya, atau pihak-pihak oposisi lah, oposisi pemerintahan biasanya. Oke, lanjut next slide teman-teman. Ya,
Oke, ya. Jadi politikus itu dibedakan menjadi dua ya teman-teman. Itu ada partisan dan ada ideolog menurut Daniel Katz. Nah, maksud partisan itu adalah merupakan seseorang yang mengidentifikasi diri sebagai wakil kelompok yang lebih banyak melindungi dan mendahulukan kepentingan kelompoknya. Nah, ideolog sendiri merupakan politikus yang berorientasi pada pengambilan keputusan yang berusaha memperjuangkan kepentingan partai dan ideologi. Nah, jadi mungkin dari partisan dan ideolog ini bisa contohkan nggak teman-teman ya satu wakil kelompok yang kira-kira partisan menurut teman-teman atau ideolog. Nah, ada yang bisa siapa nih yang baru bergabung? Mungkin Kevin. Can you hear me, Kevin? Iya, Pak. Oke, coba dibaca, Vin. Ideolog kita apa, Vin? Ideolog merupakan politikus yang berorientasi pada pengambilan keputusan yang berusaha memperjuangkan kepentingan partai dan ideologi. Oke, contohnya Vin, ada nggak terpikir ketika membaca ini, ada nggak terpikir di sosok atau tokoh yang Kevin ingat? Kalau gitu? dari saya, Pak, mungkin yang ramai seperti sekarang ya, Pak Luhut Binsar Panjaitan gitu kan, dari apa gitu kan, dari tanah Sumatera begitu kan, menjadi orang yang begitu cukup penting gitu kan. Juga presiden kita gitu kan, dari orang kecil menjadi RI 1 gitu, Pak. Oke. Nah, ini ideolog. Jadi dibaca ya, yang berusaha memperjuangkan kepentingan partai dan ideologinya. Kalau tadi bilang Luhut, kira-kira apa ya kepentingan Luhut dari partai mana sih, Vin? PDIP, Pak. PDIP ya. Ada nggak? Belum. Tolong masih kembali tadi. Kepencet nampaknya. Ya, ada nggak kira-kira kepentingan partai apa yang diperjuangkan oleh Pak Luhut? Mungkin kalau untuk dari sistem, bukan sistem ya Pak, dari kebijakan-kebijakan yang dia buat sekarang itu kayak kalau untuk dari kepentingan partai tentunya itu untuk kursi menteri gitu ya Pak, karena untuk selama pemilu 2019 begitu kan kita tahu Pak Jokowi juga dari PDIP dan tentunya dia harus lebih banyak memberikan kursi menteri untuk PDIP begitu menurut saya Pak. Jadi kalau kita lihat sekarang Pak Luhut ini sudah memegang dua kementerian kalau tidak salah ya, Kementerian Maritim dan Investasi gitu Pak. Jadi itu cukup strategis menurut saya, apalagi untuk kepentingan pribadi itu pasti ada juga gitu Pak. Kalau kira-kira sampai disebut ya, kalau nggak salah ada julukannya ya Pak Luhut ini, menteri apa? Apa kemarin? Menteri segala menteri lah Pak. menteri multiverse ya, atau ya itu ya, intinya adalah menteri di atas menteri atau semuanya menteri. Setiap lini dia ada, ya kan? Dan setiap isu-isu nasional itu pasti juga tidak lepas nama-nama beliau ya, luar biasa. Jadi mungkin jangan kaget ya teman-teman ketika misalnya muncul di 2024 nanti beliau menjadi salah satu kandidat tiba-tiba ya, mungkin saja. Nah, kalau partisan, Hafiz, dengar suara saya Hafiz? Pak, dengar Pak. Oke, coba dibaca dulu partisan ini, apa pengertian partisan, Hafiz? Partisan merupakan seseorang yang mengidentifikasi diri sebagai wakil kelompok yang lebih banyak melindungi dan mendahulukan kepentingan kelompok. Oke, kira-kira ada tokoh nggak yang kalau Hafiz baca ini yang teringat gitu? Ada nggak tokoh yang seperti ini, yang lebih melindungi dan mendahulukan kepentingan kelompok atau dalam tanda kutip ini masyarakat secara luas, secara umum? Ada nggak tokoh daripada kepentingan partainya saja? Ya, kalau yang saya lihat kasus belakangan ini ya Pak, Edi Mulyadi apa siapa gitu Pak? Edi Mulyadi. Bupati apa tuh yang masih sampah itu ya Pak? Kan jarang-jarang gitu. Seorang kepala daerah mau ngumpuli sampah, ngutip sampah gitu. Jarang itu gitu Pak. Kepala daerah di mana? Kepala daerah mana? Aduh itu nggak kurang tahu Pak. Ada yang tahu teman-teman? Bantu Hafiz. Edi Mulyadi ini. Saya terpikirnya Gubernur Edi ya. Rahmayadi, bukan ya, beda ya.
Edi itu Pak. Ya baik sih ya, saya juga sempat dengar berita-berita viral beliau, salah satu pemimpin daerah ya, yang mungkin humble atau yang terlihat merakyat ya. Saya jadi teringat sebenarnya tadi disinggung juga sama Kevin, sosok Pak Jokowi justru ya. Ya teman-teman mungkin kalau teringat Pak Jokowi di awal-awal tahun 2000-an 2012-an 2014-an ya, pas jadi masih gubernur dulu ya, mencalonkan jadi gubernur DKI ya, disebut sebagai tokoh rakyat, representasi rakyat ya, turun ke gorong-gorong ya, banjir dan lain-lain sebagainya. Nah kemudian di beberapa tahun kemudian ya kayaknya resepsi masyarakat itu jadi berubah total terkait Pak Jokowi malah ya, terutama dalam ya lebih ke lawan-lawannya sih, dan bahkan lebih juga sempat viral ya, walaupun ya memang itu udah pasti jadi dalam bentuk proses politik, tapi ya memang sih kayaknya itulah salah satu bentuk tokoh politik ya. Ya mudah-mudahan itu tidak manis di awal saja, dan itu mudah-mudahan bisa bertahan ya, sosok dari Pak Edi tadi bisa. Oke, lanjut selanjutnya mungkin next ya, ini ada promotor. Promotor sendiri merupakan adalah orang yang dibayar untuk mendahulukan kepentingan pelanggan, walaupun yang mereka sampaikan kadang bertentangan dengan dirinya. Wah, ini nih. Jadi ada juga jurnalis, merupakan orang yang bekerja di media massa atau organisasi berita yang mempunyai pengaruh besar terhadap konstelasi politik. Ya, oke. Nah ini jurnalis sendiri perlu dipahami teman-teman ya. Jurnalis ini adalah salah satu profil lulusan dari program studi kita, hubungan internasional ya. Makanya kita pun juga belajar media dan komunikasi global. Jadi diharapkan salah satu CPL-nya ini ya, itu adalah teman-teman paham terkait bagaimana tentunya sistem media massa atau organisasi berita yang tentunya dapat mempengaruhi opini publik, yang itu bisa berubah, bisa mempengaruhi konstelasi politik ya, di suatu negara tertentu bahkan ya. Jadi bagaimana jurnalis dan tentunya pasangannya media massa itu benar-benar sangat signifikan pengaruhnya terhadap opini publik. Selanjutnya, nah ya dari 4 tadi ada partisan. Sebelum kita lanjut ini ada partisan, ada ideolog, ada apa tadi? Ada apa satu lagi? Jurnalis, ada apa lagi setelah jurnalis? Sebelum jurnalis tadi ada promotor Pak. Nah, dari keempat profesi itu ada yang saya nanya ini soleha. Soleha mau kira-kira jadi yang mana soleha dari 4 tadi profesi yang kita sebutkan? Mungkin jurnalis kali Pak. Oke, nggak mau jadi promotor? Enggak. Ya, kadang ya justru promotor inilah ya yang bayarannya itu mahal ya. Nah, jadi ya itu tadi, kalau promotor ini bisa disebut juga ini ya mungkin ya juru bicara atau ya juru bicara di setiap kampanye-kampanye maupun kelompok-kelompok tertentu. Nah, jadi ini harus dipahami juga di sini ya, sesuai dengan slide yang tampak. Juru bicara itu berbeda ya dengan humas atau hubungan masyarakat. Jadi juru bicara sendiri itu merupakan seorang komunikator ofisial yang resmi ya, yang resmi ditunjuk untuk menyampaikan pesan komunikasi atau menyaring pernyataan presiden atau perdana menteri atau menteri kepada publik dan juga media massa. Sedangkan humas sendiri merupakan praktisi public relation yang bertugas melakukan hubungan internal dan eksternal dengan media antar institusi, melakukan promosi dan audit promosi. Nah, jadi harus kita pahami bersama bahwa juru bicara sendiri itu adalah bentuk ofisial ya, yang menyampaikan, yang memang tugasnya itu menyampaikan pesan-pesan yang berdasar dari atasannya ya, baik itu presiden atau bahkan mungkin ya dalam bentuk kampanye tadi, kampanye-kampanye politik kan punya juru bicaranya masing-masing ya. Kalau
dulu juru bicaranya Jokowi 2019, ada yang masih ingat teman-teman? Lawan dan juga Prabowo. Kalau Prabowo itu Mas Daniel ya. Ya, kayaknya Mas Daniel ini yang hampir kita undang dulu ke kampus Potensi Utama, sempat ya. Pak Daniel itu juru bicara Gerindra, juru bicara Prabowo itu pernah kita hampir undang. Cuma memang kebetulan karena sedikit kontroversi juga ya, jadi takutnya nanti kita malah terlihat lebih memihak terhadap kepada salah satu calon jadinya kalau akhirnya jadi kemarin. Nah, jadi itu juru bicara. Nah, sedangkan humas sendiri ini adalah bagian, ya memang bagian ya dari public relation. Ya, tugasnya itu memang melakukan hubungan-hubungan internal maupun eksternal dengan media. Ini bisa juga contohnya itu mereka humas ini, bagian humas ini bisa melakukan promosi-promosi, ya. Kalau dalam bentuk eksternalnya, kalau internal itu dia lebih memang bagaimana hubungan antara pegawai satu dengan pegawai yang lainnya ataupun atasan dengan bawahan. Ke bawah, lanjut. Ya, juru bicara itu sendiri bukan hanya menjadi komunikator politik ya bagi presiden atau kabinet, tapi juga melakukan komunikasi politik yang diplomatis, mulai dari pemilihan kata, pengalihan isu, bias politik, dan manipulasi fakta. Nah, juru bicara juga sering diposisikan sebagai spin doctor atau menjadi benteng bagi presiden untuk mengelabui publik dan pers sehingga kepentingan politik penguasa bisa diamankan. Nah, ada apa ini juru bicara ini lebih yang mana sih teman-teman? Jurnaliskah, apa lagi tadi? Promotorkah atau politikuskah atau yang mana? Kira-kira juru bicara ini lebih melekat di mana? Dari 4 profesi yang kita sebutkan tadi. Izin, Pak. Nah, silakan Pin. Kalau menurut saya, kalau untuk jubir gitu kan, itu lebih ke promotor sih Pak, karena kan kebanyakan mungkin misalnya jubir presiden lah misalnya gitu kan. Kayak kalau yang lama itu Pak Jokowi dulu namanya kalau nggak salah Fajrul Rahman itu kan, kemungkinan dia itu menyampaikan atau mewakili presiden gitu ya bahasanya, bukan jadi wakil presiden gitu, menyampaikan apa yang harus disampaikan presiden sebagai juru bicara, namun kemungkinan ada yang tidak harus dia sampaikan gitu sesuai dengan keinginan hatinya gitu kan, atau keinginan dan bertolak belakang dengan keinginannya, seperti promotor itu tadi menurut saya Pak. Oke. Ya, oke. Bisa ya, bisa. Nah, makanya seringkali jubir ini disebut spin doctor. Spin, ada yang tahu spin? Spin itu apa? Spin. Putri, Putri kok melamun terus? Kok ke bawah terus ngelihatnya Putri? Apa yang dilihat di bawah Putri? Putri, dengar? Oh, ini foto ya. Saya kira ini gambar Putri asli ya. Glowing banget jadinya. Ya, Pak. Siapa? Fenty. Fenty dengar, Fenty. Fenty atau Gusti. Nah, Fenty Gusti ini memang sibuk sekali terus nampaknya ya. Oke, ikrar lah, ikrar. Ikrar, spin itu apa ikrar? Ini bukan merek motor dulu ya, Suzuki Spin ya. Spin kan artinya berputar. Oke, benar. Dokter? Apa? Dokter apa? Daftar. Iya, dokter. Spin dokter jadinya artinya dokter berputar. Kira-kira ini kan julukan ya pasti ya. Halo. Mungkin lagi Oke.
Gangguan sepertinya ya, Ikrar. Nggak apa-apa Ikrar, kita lanjut ke teman-teman yang lain. Mungkin Ikrar sedang pakai wifi tetangga ya, jadi tetangganya nggak ikhlas, jadi akhirnya terganggu. Gak apa-apa, matikan aja Ikrar. Mute aja, mute ya, mute. Ya, spin doctor berarti adalah ya sesuai ya, tadi ada putaran, spin itu putaran atau berputar, doctor itu adalah tentunya seorang yang ahli ya secara umum. Jadi spin doctor memang orang yang ahli memutarbalikkan sesuatu. Ya itulah disebut, makanya dia jadi seorang juru bicara. Nah ini tadi ada bahasa bisa mengalihkan isu dan juga memanipulasi fakta-fakta yang ada. Oke, lanjut. Political spin dan spin doctor. Nah, political spin sendiri merupakan usaha maksimum yang dilakukan oleh konsultan politik untuk membuat pernyataannya yang manipulatif. Nah, menurut Billeker, spin adalah teknik mengatur media untuk menghindarkan para jurnalis mendapatkan fakta pemberitaan yang objektif dan melakukan asesmen terhadap informasi politik yang dimiliki oleh pemerintah atau presiden. Nah, spin doctor sendiri merupakan sebutan untuk orang-orang yang melakukan political spin digunakan sebagai tameng presiden. Oke, jadi political spin itu adalah metodenya, dan sedangkan spin doctor itu adalah orang-orang yang melakukan metode tersebut, ya profesinya. Jadi orang spin doctor ini ya juru bicara itu bisa masuk juga dalam kategori spin doctor. Nah, sedangkan apa yang dilakukan oleh juru bicara tersebut itulah yang dimaksud dengan political spin. Ya bisa sesuatu hal yang kadang manipulatif, dapat memutarbalikkan fakta atau membalikkan isu-isu yang sedang terjadi, dan itu adalah hal-hal yang lumrah sering kita temui ya. Walaupun mungkin kelihatannya pengertiannya cenderung ke arah negatif, tapi terkadang tidak, ini bisa digunakan untuk aksi yang positif juga sebenarnya. Mungkin teman-teman bisa nggak kasih contoh saya kira-kira spin doctor ya, seorang spin doctor atau political spin yang diarahkan ke condong ke arahnya yang lebih positif. Ada nggak isu apa kira-kira? Ada bisa kasih contoh teman-teman? Raja Mansor, coba bersuara dulu Raja Mansor. Raja Mansor. Banyak kayak gini ya, jaringan bermasalah nampaknya, tapi pada masa-masa pertanyaan muncul kayaknya baru jaringan ini bermasalah. Oke, Ira lah. Ira, gimana kira-kira, Ra? Bentuk-bentuk political spin, tapi arahnya itu bisa lebih cenderung ke arah yang positif. Nggak tahu saya, Pak. Nggak tahu saya, Pak. Oke. Contoh gini. Oke, nggak apa-apa. Ya, kita nggak mesti semua tahu. Kalau kita arahkan ke isu pandemi, kira-kira terpikir nggak, teman-teman? Ini kan sekarang pandemi. Bicara vaksin, Pak. Iya, kenapa itu, Gusti? Monggo, Gusti, coba. Juru bicara vaksin. Kenapa itu, Gus? Contohnya, kenapa? Kan banyak yang bilang vaksin hoax, kan jadinya kan juru bicaranya kan dokter-dokter yang berpengalaman dipilih. Yang dokter-dokter yang kayak yang kemarin kan dokter yang jadi MC di Dr. Oz gitu kan. Dia kan juga udah ada namanya di muka publik. Jadi kayak pamornya vaksin itu bagus gitu, Pak. Jadinya mengurangi kecemasan publik tentang vaksin. Oke. Berarti pas dia ya, benar-benar dokter yang mengatakan ya. Jadi pas dia, jadi pas istilahnya dokter spin oleh political spin oleh dokter spin. Ya, mungkin bisa ya tadi contohnya Gusti, tapi mungkin secara
global, karena kan itu memang dia lebih profesinya kan lebih sebagai dokter ya. Nah, walaupun di satu sisi dia memang juga sebagai juru bicara ya, juru bicara untuk di era-era pandemi sekarang ya, terutama untuk masalah vaksin ini. Ya, jadi walaupun dia dokter, tapi di satu sisi di organisasi tertentu dan juga di fenomena-fenomena tertentu, isu tertentu dia memang ditunjuk sebagai juru bicara ya, itu benar. Itu bisa jadi salah satu bentuk praktik dari political spin yang dilakukan oleh dokter spin. Nah, bedanya ini memang yang melakukan spin ini benar-benar dokter. Jadi pas dia ya. Oke, silakan lanjut. Lanjut. Nah, oke, muncul pertanyaan, apakah kepemimpinan itu harus berdasarkan hati atau rasio? Kenapa ini tiba-tiba muncul pertanyaannya? Nah, nanti kita akan jawab. Kira-kira, tapi saya pengen dengar dulu teman-teman yang ada di sini. Silakan, siapa yang kira-kira mau jawab? Tanpa saya tunjuk. Ayo, silakan. Apakah kepemimpinan itu harus berdasarkan hati atau berdasarkan rasio, teman-teman? Apa jawaban sederhana saja dari teman-teman kira-kira? Ya, silakan Soleha. Kalau menurut saya pribadi, kalau kepemimpinan itu harus tergantungnya sama rasio sih Pak. Tergantungnya harus berdasarkan rasio. Ya, rasio. Misalnya kepemimpinan itu harus rasio. Gitu. Rasio berarti akal sehat ya dalam hal ini ya. Lebih mengutamakan akal sehat, lebih mengutamakan akal pikirannya daripada perasaannya ya gitu ya. Kenapa gitu? Contoh kasusnya gimana? Ira. Soleha. Contoh kasusnya gimana ya? Gimana sih? Contoh dalam mungkin kepemimpinan di keluarga Soleha saja atau kepemimpinan organisasi mungkin yang dijadikan mungkin dulu Soleha pernah ikut organisasi apa, contohnya mungkin ada ini pemimpinnya lebih cenderung baper daripada menggunakan akal rasionya mungkin atau gimana? Contohnya kayak kalau kayak kepemimpinan di keluarga aja gitu ya Pak. Oke, silakan nggak apa-apa. Kayak contoh terkecilnya kayak misalnya mau ngasih izin untuk anggota keluarga, misalnya contohnya anak kepala keluarga nih ya kan, misalnya untuk mau pergi gitu kan, kalau mungkin dari hati ayah gitu kan pengen kasih nih anaknya nih boleh nih pergi gitu. Cuman kalau dipikirkan secara rasional, iya memangnya aman gitu kan, ya gitu. Maksudnya ya nggak itu gitu, nggak kondisinya nggak akan bisa dijamin gitu kan. Yang pergi itu bakal baik, akan baik atau enggak gitu Pak. Jadi ya secara rasional enggak nih, nggak bisa dijamin. Jadi katakan tidak gitu. Pada kepala keluarga tadi. Gitu, jadi Pak. No to makrab ya gitu ya maksudnya. Di sini bukan. Bukan makrab itu, bukan curhat ya. Curhat. Bukan curhat. Ikrar udah bagus surat jaringannya Ikrar. Saya masih mau dengar Ikrar nih.
biasanya dia punya jawaban-jawaban yang out of the box ya. Saking out of the box-nya itu jadi memang out. Masih belum nampaknya. Oke, kita dengar sekarang nih. Oke, masih belum Pak. Ini ada di kelas. Oke, mungkin kita dengar ya pemimpin kita nih, pemimpin di kelas dan juga pemimpin organisasi kita di Kops Mahasiswa Hubungan Internasional. Saudara Kevin, gimana menurut ketua nih? Apakah pemimpin itu harus berdasarkan hati atau rasio? Bagaimana Kevin? Gimana Pak? Ini saya yang tadi ya. Nah, kami mau dengar langsung nih pemimpin kita di sini ya, pemimpin Komting sebagai komisaris tingkat dan juga ketua Kops Mahasiswa Hubungan Internasional. Nah, kira-kira selaku pemimpin itu harus berdasarkan hati atau mendahulukan rasio. Nah, kira-kira dari kata pemimpin ini apa nih? Kalau dari saya pribadi, Pak. Dan sertakan contoh kasusnya, Vin. Contohkan contoh kasusnya. Iya, Pak. Kalau saya pribadi ya gitu. Pertama saya itu pasti menggunakan hati gitu. Karena kalau saya tidak bekerja dengan hati, tentunya pekerjaan itu tidak akan terasa enak gitu kan, tidak akan mau gitu kan. Kemudian sudah kita bekerja dengan hati yang senang gitu kan, baru kita bisa bekerja dengan pemimpin yang menggunakan rasio gitu, dengan hal-hal yang logika dan menggunakan akal sehat lah tentunya begitu Pak. Jadi sebagai contoh mungkin bagaimana misalnya suatu atau seorang anggota saya misalnya mau keluar gitu kan, atau mengundurkan diri gitu. Nah, pertama kita harus mendekatkan diri dulu dengan anggota kita tersebut yang mau keluar dulu kan. Kita cerita baik-baik sama dia, kita deep talk kenapa mau keluar, apa masalahnya, kita cari dulu masalahnya. Setelah dia cerita, baru kita bisa pikirkan secara logika gitu. Ini masalahnya memang bisa diselesaikan baik-baik atau memang harus kita selesaikan dengan perasaan atau kekeluargaan gitu. Mungkin kebanyakan orang budaya Indonesia kan kebanyakan gini Pak. Kita melakukan sesuatu itu berdasarkan kekeluargaan gitu kan, misalnya kayak segen lah, gak enak lah kan gitu, baru kita menggunakan rasio. Menurut saya seperti itu Pak. Oke, ya berarti ada dua pandangan ya, ada persepsi. Kalau dari saudari Soleha tadi dia lebih ke rasio, walaupun hatinya sebenarnya ini lagi-lagi sebenarnya sama ya pandangannya, sayangnya suka, nah tapi tetap harus mengutamakan rasio. Nah, kalau Kevin sendiri segala hal itu harusnya berdasarkan dari hati, baru ke rasio. Oke. Mungkin. Nah, ini Ikrar tadi udah bisa Pak. Silakan Ikrar. Mungkin ada persepsi lain nih. Kalau saya pilih rasio Pak. Oke. Kenapa itu Ikrar? Saya kasih contoh nih ya. Oke. Ini siap. Di wilayah saya. Oke, siap. Di wilayah saya ada nih anak tukang nyabu. Oke. Ditangkap sama polisi. Ini bukan curhat kan? Opsi, ya? Ini bukan curhat. Enggak. Betul, ini sejujurnya. Oke. Kasih opsi sama polisi. Mau tebus 10 juta apa penjara. Oke. Bapaknya bilang, udah penjara aja biar jadi pelajaran sama dia, biar mampus dari situ. Mamanya lain, janganlah, kasihan anak kita itu, nanti dia kenapa-napa penjara. Tebuslah 10 juta. Sebulan nyabu lagi, ketangkep lagi, kan rugi kan. Iya. Tebus lagi gitu-gitu aja. Memang banyak duit, tapi bodoh, percuma kan Pak. Itulah kita harus pakai rasio. Oke. Ini bukan pengalaman pribadi ya. Pengalaman pribadi, tapi bukan dirasakan sendiri ya. Maksudnya tetangga ya. Iya, ada sini. Ada sini. Oke, baik.
Jadi apapun itu pilihannya teman-teman semua punya intinya itu baik, benar. Nah, tergantung tentunya ada studi tergantung kasusnya masing-masing. Kenapa kita menanyakan ini? Karena kan kita tadi berbicara tentang juru bicara, berbicara tentang political spin, kita berbicara tentang spin doctor. Nah, jadi kalau spin doctor sendiri itu kira-kira menggunakan hati atau rasio, teman-teman? Ada yang bisa kasih tanggapan? Spin doctor, Pak. Iya, spin doctor ini rasio, Pak. Rasio. Kenapa gitu, Rasio, Solea? Pak. Kenapa gitu? Karena kan gitu? Karena dia itu kan pekerjaan dia menggiring opini publik gitu. Oke. Jadi ya kalaupun misalnya dia sebenarnya mau hal yang berseberangan akan yang harus dia giring nih opininya gitu. Cuman ya itu udah job dia gitu. Jadi ya harus dikerjakan dia yang menuju pendapat yang memang dia harus ke situ gitu, Pak. Oke, ya, ya. Jadi sesuai dengan contoh tadi ya, bahwa kadang walaupun promotor ini ataupun spin doctor ini tidak sesuai dengan nuraninya sendiri, tapi karena memang tuntutan profesi ya, ya mau nggak mau harus melakukan itu. Walaupun juga sebenarnya kan, jadi sebenarnya sih, tapi kalau mau dibilang rasio atau hati, karena kan rasio sebenarnya akal sehat ini kan cenderung sesuatu hal yang benar sih sebenarnya. Harusnya kan, harusnya itu adalah mengedepankan sesuatu yang masuk akal, yang sesuai dengan logika dan benar gitu. Nah, begitupun juga hati sebenarnya. Jadi teman-teman punya persepsi masing-masing dan itu semua benar, persepsi teman-temannya, tidak ada yang salah. Namun kalau saya pribadi juga, saya punya persepsi pandangan sendiri. Nah, hati antara rasio itu sebaiknya berjalan beriringan sih. Ya kan, kalau antara daripada bisa milih satu atau dua, kenapa nggak milih dua-duanya? Ini kalau saya gitu ya, antara hati dan rasio. Jadi memang kita segala hal itu kita tentukan dengan akal pikiran. Kita sebagai manusia kan punya akal, ya. Nah, tapi hati ini di mana fungsinya? Perasaan ini tentunya adalah fungsinya adalah proses penyaringan. Nah, sebenarnya kita bisa taruh di situ gitu. Jadi walaupun mungkin ini masuk akal, tapi ketika kan jadi yang makanya saya bilang tadi, ini sebenarnya bisa digunakan. Kita lihat dulu kasusnya bagaimana gitu ya. Kalau ternyata memang kasusnya itu memang harus menggunakan hati, ada melibatkan hati secara lebih besar. Semuanya sih dilibatkan, akal sama hati itu dilibatkan semua, harusnya dilibatkan semua. Tapi kira-kira mana ini yang bisa harus kita lebih banyak porsinya, baik itu akalkah atau perasaankah? Nah, jadi kan itu kembali lagi ke diri masing-masing, ke pemimpin itu, dan tentunya melihat kasus yang ada. Dan itu sih harusnya, nah ini makanya dari rasio dan hati, ujungnya itu tanda tanyanya itu jawabannya adalah dibutuhkan kebijaksanaan untuk bisa menentukan itu ya, menjadi seorang pemimpin yang baik. Jawabannya sih tanda tanya itu sebenarnya titik-titiknya adalah butuhnya kebijaksanaan untuk menjadi seorang pemimpin yang baik. Nah, bijaksana itu apa? Yaitu antara hati dan rasio dan hatinya itu mereka bisa manfaatkan dengan baik, gunakan dengan baik. Oke, ya semangat ya Ira ya. Oke, ya lanjut next slide. Ya, jadi ada pesan dalam komunikasi politik itu ada soundbite, yaitu suatu kalimat diambil dari pidato atau pernyataan yang panjang diterapkan oleh media untuk membentuk opini publik. Ya, ini sering biasa kita lihat dalam berita-berita. Bahasa verbal seorang pemimpin yang dituntut untuk dapat menggunakan bahasa yang tepat di waktu yang tepat. Bahasa politik pada umumnya berbentuk hiperbola yang semata-mata untuk menyenangkan konstituen. Nah, ini hati-hati ya. Jadi seorang pemimpin itu benar-benar harus diperhatikan bahasanya, kalimat-kalimatnya, karena bisa hanya dengan 1-2 bahasa itu bisa mengakibatkan blunder. Nah, kan ini sering sudah terjadi ya teman-teman ya. Kita lihat banyak kasus nih. Nah, jadi benar-benar seorang pemimpin itu harus benar-benar bisa mengolah dulu. Makanya
Ya bahkan Obama pun juga punya ya salah satu tugas juru bicara itulah ya, menulis teks-teks pidato ya yang akan disampaikan oleh para pemimpin. Nonverbal itu ada pemasangan baliho, dan poster-poster terekam puluhan masa pendukung dianggap efektif untuk merebut perhatian publik dan pemimpin. Nah, ini lebih ke baliho-baliho ya. Sekarang banyak beredar itu ada seperti kepak sayap kemerdekaan apa namanya? Saya lupa. Kebinekaan, Pak. Kebinekaan, Pak. Oh, kepak sayap kebinekaan. Oke, nah itu salah satu bentuk pesan-pesan nonverbal. Ada yang lain? Lanjut lagi, Ra? Oke, berarti selesai ya, end slide. Jadi sampai sini teman-teman, ada yang ingin ditanyakan sebelum kita tutup pertemuan kita pada malam hari ini? Cukup, Pak. Oke, baiklah. Saya kira cukup ya. Berarti pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas partisipasinya yang sangat membantu ya. Semoga semuanya sehat-sehat selalu. Kita akan berjumpa di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.